Justru clue-nya adalah yang tentang pekerjaan atau hubungan antara kecepatan dan waktu. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Vismart. Kali ini kita akan bahas tentang bab perbandingan, baik yang perbandingan senilai maupun tidak senilai. Saya sarankan bagi teman-teman yang baru belajar tentang perbandingan, ya kita pahami terlebih dahulu untuk konsep dasarnya. Jadi jangan langsung belajar tentang konsep cepat, karena setiap soal bisa mempunyai konsep cepatnya masing-masing, tergantung tipe soalnya seperti apa. Nah, contohnya saja seperti soal yang pekerjaan berhenti, di situ masing-masing soal bisa mempunyai konsep atau rumus cepat yang berbeda-beda. Nah, oleh karena itu kita sekarang akan bahas tentang konsep dasarnya terlebih dahulu. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk pembahasannya. Oke, untuk materi awal kita akan bahas tentang perbandingan senilai. Jadi, apa itu perbandingan senilai? Ciri khas pada perbandingan senilai, bagiannya bertambah, maka hasilnya juga ikut bertambah. Nah, jika dituliskan dalam rumus, jadi rumusnya adalah A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2. Nah, jadi teman-teman di sini ada clue-nya ya, untuk kita mengetahui apakah tipe soalnya adalah perbandingan senilai. Jadi, pada perbandingan senilai, clue-nya dia adalah selain pekerjaan atau kecepatan dan waktu. Nah, jadi nanti jika kita bertemu dengan soal ya, tipe soalnya dia bukan membahas tentang suatu pekerjaan ya atau hubungan antara kecepatan dan waktu, maka bisa kita pastikan bahwa perbandingannya adalah perbandingan senilai. Ya, langsung saja kita bahas ke contoh soalnya. Oke, untuk contoh soalnya di sini ada harga 3 buah buku tulis adalah 15.000. Berapakah harga untuk 7 buah buku tulis yang sama? Nah, berarti di sini soalnya bukan tentang pekerjaan ya, teman-teman, atau bukan hubungan antara kecepatan dan waktu. Sehingga soal ini merupakan perbandingan senilai, ya. Kalau kita lihat juga di sini ya, kalau 3 buah buku 15.000, nah otomatis untuk 7 buah buku harganya lebih mahal. Nah, berarti dia bagiannya bertambah, hasilnya juga ikut bertambah, sehingga masuk ke perbandingan senilai. Nah, untuk cara mengerjakannya, kita di sini tulis dahulu untuk yang diketahui. Nah, untuk 3 buah buku, itu harganya adalah 15.000. Nah, untuk 7 buah buku, berarti ini sama dengan X, ya. Yang ditanya kita variabelkan dengan variabel X, seperti itu. Nah, untuk cara menyelesaikannya, teman-teman gampang sekali. Di sini ya, kita tulis seperti ini. Jadi, kalau 3 sama dengan 15.000. Nah, jadi kita tulis di sini sejajar ya. Kalau 3 buku, nah sama dengan 15.000. Nah, kemudian pada bagian bawah, berarti kita buat di sini per ya. Ini juga per. Nah, kalau 7 buku itu sama dengan X, seperti itu. Nah, selanjutnya karena ini perbandingan teman-teman, berarti kita kalikan silang di sini ya. Berarti X dikalikan dengan 3, kemudian 7 juga dikalikan dengan 15. Sehingga bisa kita tulis 3 dikalikan dengan X sama dengan 15.000 dikalikan dengan 7. Nah, ingat dalam operasi matematika, yang ditanya berarti dia harus sendirian di satu ruas. Nah, di sini X masih ada temannya nih, yaitu 3, ya. Sehingga 3-nya ini harus pindah ruas ke ruas kanan, seperti itu. Ya, sehingga bisa kita tuliskan X di sini sama dengan 15.000 dikali dengan 7. Nah, 3 dan X di sini nempelnya pakai kali ya, sehingga kalau pindah akan menjadi bagi, seperti itu. Sehingga ini dibagi dengan 3. Nah, sehingga di sini ada yang bisa disederhanakan ya, 15 sama 3 bisa dibagi, yaitu 15 bagi 3 sama dengan 5, sehingga nilainya X sama dengan 5.000 dikali dengan 7, atau sama dengan berapa? Sama dengan 35.000. Seperti itu ya, teman-teman, gampang sekali. Nah, namun jika ingin lebih cepat lagi, di sini kita punya Vismart triknya. Nah, jadi Vismart triknya untuk nilai yang ditanya adalah
bagian yang ditanya per bagian yang diketahui dikalikan dengan nilai yang diketahui. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang coba kita selesaikan pakai Fishmatrix-nya di sini. Nah, berarti nilainya X sama dengan bagian yang ditanyanya adalah 7 buku, ya. Berarti yang ditanya ketika 7 buku berapa dibagi dengan bagian yang diketahui. Oh, di sini yang punya nilai yaitu 15.000. Berarti bagian yang diketahui adalah jika 3 buku, nah harganya dikalikan dengan nilai yang diketahui. Berarti jika 3 buku harganya 15.000. Berarti kita kalikan dengan 15.000. Seperti itu ya teman-teman ya. Berarti ini kita coret di sini 15 dibagi 3 hasilnya 5. Berarti sama dengan 7 dikalikan dengan 5.000. Seperti itu. Berarti hasilnya sama yaitu 35.000. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, sekarang biar lebih paham kita coba untuk contoh soal yang nomor 2. Nah, oke teman-teman, untuk contoh soal nomor 2, di sini ada soal ya, untuk membuat satu adonan kue membutuhkan terigu dan gula dengan perbandingan 5:2. Jika berat gula yang dibutuhkan adalah 400 gram, maka berat terigu yang dibutuhkan adalah. Nah, jadi kita tulis dahulu ya teman-teman untuk yang diketahui ya, bentuknya di sini sudah dalam bentuk perbandingan seperti ini. Ya, jadi kita tulis untuk membuat satu adonan kue itu butuh terigu dan juga butuh gula. Nah, untuk perbandingannya sendiri di sini dia butuh terigu sebanyak 5, kemudian gulanya butuh sebanyak 2. Nah, ini merupakan bagiannya ya, teman-teman ya. Nah, sedangkan nilainya kalau kita lihat di sini yang memiliki nilai adalah yang gula ya, yaitu sebanyak 400 gram. Nah, jadi bisa kita tulis saja teman-teman di bagian bawahnya di sini ya. Jadi untuk nilainya gulanya itu butuh 400 gram. Berarti yang kita cari adalah nilai dari terigu. Berarti terigunya ini kita simbolkan sebagai variabel X ya, seperti itu. Jadi yang bawah ini merupakan nilai. Nah, karena kita tahu di sini merupakan perbandingan senilai, ya, berarti kita tuliskan seperti yang tadi, teman-teman. Kalau 5, berarti nilainya sama dengan X. Sehingga bisa kita tuliskan kalau 5, nilainya sama dengan X. Nah, kalau 2, nah berarti nilainya sama dengan 400 gram, ya. Berarti kalau 2 nilainya sama dengan 400 gram. Seperti itu. Nah, sama seperti tadi berarti ini kita kalikan silang. Ya, 5 dikalikan dengan 400. Dan 2 kita kalikan sama X. Nah, sehingga akan menjadi 5 dikalikan dengan 400. Sama dengan X dikalikan dengan 2. Nah, berarti yang pindah ruas di sini adalah yang 2 ya, teman-teman. Karena kita ingin X-nya sendirian di satu ruas. Nah, jadi saya biarkan X-nya untuk tetap di ruas kanan. Sehingga X-nya nilainya sama dengan 5 dikali 400. Nah, 2-nya pindah ruas menjadi pembagian ya. Berarti per 2. Nah, sehingga bisa kita coret nih, disederhanakan 4. Kita sederhanakan ya, coret sama 2. Sehingga nilainya jadi 200. Nah, sehingga bisa kita dapatkan nilai X-nya di sini sama dengan 5 kali 200. Sehingga nilainya sama dengan 1000. Ya, seperti itu, teman-teman. Sehingga opsi jawabannya yang C. Nah, sedangkan kalau kita memakai Fishmatrix ya, teman-teman, berarti yang kita cari nilainya adalah nilai dari X. Sehingga X sama dengan tadi Fishmatrix-nya adalah bagian yang ditanya terlebih dahulu. Ya, berarti yang ditanya adalah ketika nilainya 5. Nah, sehingga 5 per bagian yang diketahui yang memiliki nilai, yaitu 2. Ya, 2 ini memiliki nilai 400. Seperti itu. Berarti per 2 dikalikan nilai diketahui. Berarti dikalikan dengan 400. Seperti itu. Ya. Kita coret, berarti di sini 4 sama 2-nya kita coret, sehingga menjadi 5 dikali 200. Ya, lebih cepat. Nah, sehingga sama dengan 1000. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk contoh soal yang lebih hot, teman-teman.
Nah, untuk soal ini hampir sama dengan soal yang barusan ya, hanya saja di sini ada 3 buah perbandingan. Berarti kita lihat yang dibandingkan di sini adalah nilai dari semen, pasir, dan air ya. Ini untuk membuat suatu adonan beton. Berarti kita tuliskan di sini ada semen, nah, banding dengan pasir, banding dengan air. Nah, kita tuliskan masing-masing untuk nilai perbandingannya yaitu 3 banding 7 banding 2. Nah, kemudian selanjutnya kita cari nilainya, teman-teman ya, yang diketahui yang mana. Karena untuk perbandingan minimal ada satu nilai yang diketahui. Nah, pada soal ini nilai yang diketahui yaitu 200 kg dari apa? Dari total berat semen dan air. Sehingga itu sudah campuran ya, teman-teman ya, antara semen dan air. Sedangkan perbandingan di sini itu perbandingannya masing-masing, yaitu semennya 3, pasirnya 7, kemudian airnya 2. Nah, karena nilai dari 200 kg ini adalah nilai dari semen dan air, berarti kita buat lagi teman-teman, bagiannya berapa sih untuk yang semen plus airnya. Berarti semen plus air, di sini nilai perbandingannya ya 3 plus 2, teman-teman. Atau sama dengan berapa? Sama dengan 5. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat yang dicari adalah berat dari pasir. Berarti berat dari pasir, di sini yang kita cari ya. Nilainya berarti kita variabelkan sebagai X di sini. Nah, bagian yang ditanya berarti yang 5 ini, teman-teman. 5 ini nilainya berapa? Nilainya yaitu 200. Seperti itu, ya. Nah, langsung saja teman-teman di sini saya pakai fix matrixnya ya, biar lebih cepat. Berarti nilai yang ditanya adalah X. Nah, sama dengan bagian yang ditanya adalah 7. Nah, per bagian yang diketahui yang memiliki nilai 200 kg yaitu 5 ya. Sehingga per 5 dikalikan nilai diketahui yaitu 200 kg. Seperti itu ya. Berarti di sini saya coret ya, di sini ada 20 dibagi 5 itu nilainya 4. Nah, di sini masih ada sisa 0 ya, 1 sehingga 7 dikalikan dengan 40 seperti itu. Berarti nilainya 7 kali 4 itu adalah 28, teman-teman, ditambah 0, 1. Ya, berarti menjadi 280 kg. Nah, sehingga opsi jawaban yang benar adalah yang D. Oke, seperti itu ya, teman-teman ya. Jika belum paham tentang perbandingan senilai ini, teman-teman juga bisa untuk tanyakan di kolom komentar. Nah, untuk tipe soal lanjutan ya, untuk perbandingan senilai di sini mungkin saya akan buatkan untuk video terpisahnya ya, biar lebih fokus untuk pendalaman materinya. Jangan lupa untuk like dan subscribe teman-teman jika kalian merasa terbantu dengan video ini. Dan bagi kalian yang ingin tryout SKD gratis, nah kami sediakan linknya di deskripsi. Oke, untuk sekarang kita lanjutkan ke pembahasan untuk perbandingan yang tidak senilai. Untuk perbandingan yang tidak senilai, teman-teman di sini ciri khasnya dia ya, jika bagiannya bertambah, justru hasilnya dia akan berkurang ya, berarti kebalikan dari yang perbandingan senilai. Sehingga jika kita tulis dalam bentuk rumus ya, di sini ada A1 per A2, nah sama dengan B2 per B1. Jadi perbedaannya ada di sini, teman-teman ya. Nah, jika tadi teman-teman di sini ya, A1, nah yang di kiri di sini B1, nah sama-sama 1. Tapi pada yang berbalik nilai di sini justru yang 2 dulu, seperti itu ya. Dan clue-nya di sini teman-teman, berarti kalau tadi yang senilai adalah yang selain pekerjaan, kecepatan dan waktu. Nah, untuk yang tidak senilai justru clue-nya adalah yang tentang pekerjaan atau hubungan antara kecepatan dan waktu, seperti itu ya. Nah, langsung saja teman-teman kita bahas di sini untuk contoh soalnya. Oke, jadi di sini ada contoh soal ya, sebuah pekerjaan dapat diselesaikan oleh 10 orang pekerja dalam waktu 12 hari. Jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 15 orang pekerja, dalam berapa harikah pekerjaan tersebut akan selesai? Nah, di sini sudah jelas ya, teman-teman, untuk contoh soalnya itu tentang pekerjaan, sehingga ini masuk ke perbandingan yang berbalik nilai, seperti itu. Nah, cara pengerjaannya untuk perbandingan berbalik nilai seperti apa? Sama, kita di sini tuliskan terlebih dahulu ya untuk yang diketahui. Jadi, jika 10 orang, maka akan selesai dalam 12 hari.
Nah, jika pekerjaan tersebut dikerjakan oleh 15 orang, nah, maka akan selesai dalam berapa hari? Nah, ini kita simpulkan X juga ya. Nah, perbedaannya teman-teman, jika tadi kita tulisnya itu sejajar ya. Jika 10 sama dengan 12, kemudian jika 15 sama dengan X. Nah, untuk yang perbandingan berbalik nilai ini, kita buat dia menyilang, teman-teman ya. Jadi, jika 10 orang itu sama dengan X, nah jika 15 orang berarti sama dengan yang 12, seperti itu ya. Karena jika kita lihat pada rumusnya sendiri itu dibalik ya, di bagian yang ruas kanannya. Nah, berarti ini juga harus kita balik, teman-teman ya. Nah, jadi cara menulisnya jika 10 orang itu sama dengan yang X ya. Jika 10 orang sama dengan yang X per jika 15 orang, nah justru sama dengan yang 12 hari. Seperti itu ya. Nah, jadi kita balik ya untuk yang ruas kanannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya sama teman-teman. Berarti ini kita kalikan silang ya. 10 kita kalikan dengan 12. Kemudian yang 15 kita kalikan dengan X. Nah, sehingga menjadi 10 dikali 12 sama dengan X dikalikan dengan 15. Nah, berarti yang pindah ruas di sini yang 15 ya, teman-teman. Saya pindah ke ruas kiri akan menjadi bagi, sehingga nilainya X sama dengan 10 dikali 12 per 15. Seperti itu, ya. Nah, ini bisa kita perkecil dulu ya, teman-teman, biar tidak terlalu besar untuk pembagiannya. Berarti 10 di sini sama 15. Sama-sama kita bagi 5 ya. 10 bagi 5 itu nilainya 2. Kemudian 15 bagi 5 nilainya 3. Seperti itu. Nah, kemudian di sini 12 bisa dibagi 3, teman-teman ya. Berarti 12 saya bagi 3, berarti nilainya sama dengan 4. Nah, sehingga sisa 2 dikali 4 ya. Sama dengan X. Nah, berarti nilai X-nya sama dengan 8 ya. Berarti hasilnya adalah 8 hari. Seperti itu ya, masuk akal jika ditambah pekerjanya. Nah, maka harinya justru akan semakin cepat, teman-teman, ya, bukan semakin lama. Nah, jika kalian salah untuk memasukkan nilainya, ya, tidak dibalik, maka hasilnya juga akan bertambah justru ya, akan menjadi perbandingan yang senilai. Makanya di sini saya tuliskan ya sudah untuk clue-nya, jika pekerjaan sudah pasti, dia perbandingan yang tidak senilai. Seperti itu. Nah, kita lanjutkan teman-teman untuk contoh soal berikutnya agar lebih paham. Oke, untuk contoh soal ini teman-teman bisa kita lihat ya, sudah ada clue di sini ada kecepatan dan waktu, sehingga bisa kita pastikan bahwa tipe soal ini merupakan soal perbandingan yang berbalik nilai. Nah, langsung saja kita tuliskan untuk yang diketahui, teman-teman, di sini sebuah mobil ya menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam dalam waktu tempuh yaitu 4 jam. Nah, berarti kita tuliskan di sini jika kecepatannya 60 km per jam, nah maka akan selesai waktu tempuhnya dalam 4 jam. Kemudian, jika memacu kecepatannya menjadi 80 km per jam, berarti ini lebih cepat ya. 80 km per jam. Nah, otomatis itu nanti waktunya akan lebih cepat, teman-teman. Berarti kurang dari 4 jam ini. Nah, seperti itu ya. Ini kita simpulkan sebagai X. Nah, berarti ini kita silang ya, teman-teman ya. Untuk menulisnya, kita silang. Sehingga 60 km per jam itu sama dengannya yang X. Nah, kemudian jika 80 km per jam justru itu yang 4 jam. Seperti itu ya, disilang. Kemudian selanjutnya kita kalikan silang ya, sesuai aturan perbandingan. Ini kita kalikan silang. Berarti nilai dari 60 dikalikan 4 sama dengan X dikalikan dengan 80. Nah, kita pindah ruaskan yang 80 ke kiri. Nah, sehingga menjadi bagi ya. Menjadi 60 dikali 4 dibagi dengan 80 itu nilainya sama dengan X. Nah, di sini bisa kita coret ya, sama-sama bagi 4. Nah, 4 dibagi 4 1, berarti 80 dibagi 4 itu sama dengan 20. Nah, kemudian bisa kita coret lagi nih di sini ya. Nolnya kita coret ya, sama-sama bagi 10.
Sisa 6 bagi 2. Oh, ternyata bisa juga dicoret, teman-teman ya. 6 dibagi 2, nilainya sama dengan 3. Seperti itu ya. Sehingga 3 jam untuk nilai dari X-nya. Sehingga opsi jawabannya yang benar itu adalah yang B. Nah, seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya di sini saya punya PR ya untuk kalian. Nah, ini contoh soalnya tentang perbandingan yang berbalik nilai. Nah, silakan teman-teman untuk jawabannya bisa ditulis di kolom komentar. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang perbandingan yang lebih mendalam ya, teman-teman ya. Untuk beberapa tipe soal yang tentang pekerjaan berhenti. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.